Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pembahasan kitab Syarah Hikam Ibnu Ajibah kali ini akan membahas makalah yang ke-6, yaitu yang berbunyi la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sika fahuma dhaminalaka ijabah fima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Ya, ini berkaitan tentang doa seorang hamba yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah. La yakun, tidak menjadi ta'akhuru amadil atoi, yaitu mundurnya waktu pemberian ma'al ilhahi serta continue fid du'a di dalam doa. Mujiban dapat memberikan efek atau berdampak liyaksika bagi keputusasaanmu. Fahuwa, maka bermula sesuatu terkait dengan apa yang kamu minta, domina telah dijamin, telah jamin siapa Allah, domina telah menjamin laka kepadamu al ijabatu ijabah, pengabulan, fima fahuwa, kembali ke Allah. Fahuwa, maka bermula Allah itu domina, menjamin siapa Allah laka bagimu al ijabata ijab, pada pengabulan, fima yahtaru laka, pada sesuatu yang dia memilihnya bagimu, la fima tahtaru li nafsika, bukan pada waktu yang kamu pilih untuk dirimu, wa fil waqtil ladzi yurid, dan pada waktu yang dia kehendaki, la fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Maksudnya makalah ini memberikan bekal atau prinsip di dalam berdoa. Jadi pengabulan doa yang kita panjatkan setiap hari misalnya, itu jangan sampai membuat putus asa pada dirimu. Jadi Allah kan sudah berjanji di dalam Al-Quran, ud'uni istajib lakum, berdoalah kalian, istajib, maka aku akan mengabulkan. Kemudian hamba melakukan hal ini karena ada perintah di dalam Al-Quran. Ketika menghadapi masalah, dia terus berdoa supaya masalahnya cepat selesai. Atau ada orang yang berdoa untuk keberkahan, keselamatan hidupnya. Ada juga orang yang berdoa untuk kepentingan yang sangat mendesak. Dari beragam orang yang berdoa ini,
ini tentu memiliki respon yang berbeda-beda, baik terkabulnya ya dari Allah maupun respon psikologis orang yang berdoa. Ya, di antara mereka orang yang berdoa ini kalau tidak didasari dengan akidah yang benar, maka ketika dia sudah merasa doa, kemudian pada waktu dia berhajat ternyata tidak dikabulkan, ini menyebabkan orang tersebut menjadi putus asa. Ngapain doa capek-capek, toh buktinya Allah nggak mengabulkan. Nah, ini kalau doa yang tidak didasari dengan ilmu tauhid dan adab yang benar. Jadi merasa doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada juga orang yang berdoa secara rame-rame, yang meminta Allah supaya mengabulkan ini itu. Lantas apakah doa mereka terkabul? Nah, ini bisa dilihat dari kualitas mereka, ya, terutama ilmu tauhid yang mereka pahami. Ya, sebab kalau tidak paham ilmu tauhid, maka dampaknya yang signifikan dia menjadi orang yang frustasi. Di sini dijelaskan ya, mujiban liyaksika, ya, menyebabkan seseorang menjadi frustasi. Ya, padahal sesungguhnya Allah itu Maha tahu mana yang lebih baik terkait pengabulan doa seorang hamba. Nah, ini perlu ilmu tauhid dan perlu adab. Jika doanya yang sudah diucapkan, ya, yang sudah minta ya, berkali-kali sama Allah, kemudian pas hari hanya tidak terkabul, maka sikapnya tetap husnudzon kepada Allah. Ini kalau memiliki prinsip tauhid yang benar. Ya, Allah belum mengabulkan. Allah lebih tahu, mungkin ini lebih baik buat saya. Tapi menurut Allah, ya, dengan tidak terkabulnya ini justru lebih maslahah. Itu. Ini kalau punya prinsip tauhid. Jika tidak, ya frustasi, tidak mau doa lagi. Merasa doanya tidak pernah didengar. Terkait dengan doa, ya sudah dijawab. Ud'uni istajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya aku akan mengabulkan. Ini janji Allah. Lah, di Hikam dijelaskan, fawwa dhaminalakal ijabah. Allah menjamin pengabulan bagimu. Ya, cuma problemnya waktu pengabulan ini yang tahu hanya Allah. Bisa doa dikabulkan dalam sekejap, bisa sehari kemudian, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa bertahun-tahun, bisa pada saat kesulitan, bisa juga doanya dikabulkan nanti pada anak cucu gitu. Nah, semua Allah yang Maha tahu. Kalau kita sudah percaya Allah Maha tahu dan Maha bijak, ya sudah kita pasrahkan menurut Allah. Berarti yang terbaik itulah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Hanya sikap kita, tauhid kita, adab kita, ya, perlu diperkuat supaya tidak muncul suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fawwahdhu minalaka ijabah ini artinya
Allah sudah menjamin terkabulnya sebuah doa. Akan tetapi ya ini yang harus dipahami. Fi mahyatarulat, yaitu pada waktu yang dipilih oleh Allah. Dari yahtarulak, Allah yang memilihkan waktu pengabulan doa tersebut kepada hambanya. Ya, tadi sudah dijelaskan pengabulan doa itu kalau doanya itu benar-benar dikabulkan oleh Allah, ya bisa dalam waktu sedetik, ya, bisa waktu 1 jam, bisa sehari, bisa seminggu, bisa sebulan. Jadi Allah punya otoritas ya waktu pengabulan. Ya. Jadi la fi matahtarul nafsi, bukan waktu yang kamu pilih untuk dirimu. Ya, contoh ya seseorang yang punya hajat itu maunya cepat selesai dalam waktu singkat gitu kan, sebelum hari ini gitu. Ya boleh-boleh saja memohon kepada Allah. Tapi seandainya dikabulkan, ya bersyukurlah kepada Allah. Tapi seandainya belum dikabulkan, berarti waktu pengabulan bukan pada saat itu. Jadi pengabulan doa sekali lagi ya itu otoritas ya milik Allah. Waktunya suka-suka Allah, bukan sesuai dengan selera hamba. Ya, kalau selera hamba ini kan setiap doa maunya dikabulkan. Nah, tapi Allah punya cara dan lebih tahu mana yang baik buat hambanya. Maka di sini fima yahtaru, pengabulan doa itu sesuai dengan waktu yang Allah memilihnya, bukan waktu yang Anda pilih. Sebab bisa jadi kalau menurut kita ya itu ada potensi nafsu misalkan. Tapi kalau pengabulan oleh Allah ya sesuai waktu yang dikehendaki oleh Allah, itu kehendak Allah. Itu. Maka kita dalam terkait pengabulan doa ya kita pasrah saja kepada Allah. Kita terima saja ya kapanpun doa itu dikabulkan. Wa fil waqtil ladzi yurid, dan juga pada waktu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau yang pertama tadi fima yahtaru, terkait persoalan-persoalan yang dipilih oleh Allah. Mana nih di antara doa yang akan dikabulkan oleh Allah? Ini yang tahu hanya Allah, ya. Bukan yang menjadi pilihan kita. Pilihan kita ini kan pasti yang enak-enak. Maunya hidup sukses, ya, maunya rajin ibadah, terus hidup sukses, kemudian berkecukupan, gitu. Ini maunya. Tapi kadang Allah memberikan sesuatu yang pahit menurut kita. Contoh pengennya kaya, tapi diberikan oleh Allah sebaliknya. Lah, menurut hamba, wah ini tentu pahit. Ya, maunya sukses, maunya berkecukupan, tapi diberikan kekurangan. Tapi bagi Allah ini baik. Karena kalau dia diberikan kesuksesan, dia mudah menjadi orang yang sombong, kufur. Sementara ketika dia diberikan kesulitan, diberikan masalah, justru dia menjadi orang yang rendah hati. Itulah ini yang disebut hikmahnya itu pasti selalu ada. Itu. Jadi fima yahtarulat itu yaitu di antara doa-doa yang kita panjatkan itu pasti ada poin-poin yang dipilih oleh Allah. Bukan ya doa yang sesuai selera kita. Ya karena itu kalau mau doa ya doalah apa yang diinginkan oleh Allah. Soal pengabulannya kita pasrah saja kepada Allah. Wa fil waqtil ladzi yurid, ya terkait dengan waktu
ya, waktunya juga sama. Waktunya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa sehari, 2 hari, 3 hari, siang atau malam, itu terserah Allah gitu. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Ya. Ini contohnya begini. Di musim panas ya. Ini orang jualan ya es itu pasti senang ya. Es kelapa atau es apa saja kalau waktu panas pasti senang. Dia doanya keluar rumah, ya Allah mudah-mudahan terang, tidak hujan gitu. Ya. Tapi ada juga hamba lain yang hari itu juga punya kepentingan, yaitu orang jualan payung atau orang menyewakan payung. Ya Allah mudah-mudahan hari ini hujan supaya banyak yang nyewa payung gitu. Nah, ini kan 2 hamba yang memiliki agenda masing-masing. Nah, tentu bagi Allah ya, tidak terpengaruh oleh 2 doa tersebut, tapi Allah menentukan sesuai dengan kehendaknya. Jika hujan, berarti itu ngepasi doanya orang yang jualan payung atau orang yang memberikan jasa sewa payung. Tapi seandainya terang benderang, itu bukan berarti Allah mengikuti doanya orang yang jualan es, ya, atau Allah mengikuti kehendak mereka, tidak. Dilalah ya, kersane Allah kok hujan, gitu, kok terang. Terang dan hujan ini ya mutlak ada pada kehendak Allah, tidak karena ya doa-doa dari seorang hamba, tapi Allah memiliki independensi. Ya. Jika memang kehendak hamba, doa hamba ternyata hujan, ya berarti ya itu menjadi proses ya terkabulnya doa seorang hamba yang menginginkan hujan. Tapi ketika Allah menghendaki terang, berarti itu menjadi sumber rezeki bagi orang yang punya kepentingan usaha sesuai yang digelutinya. Itu. Jadi sekali lagi bahwa dalam makalah ini mu'alif menegaskan jangan sampai tertundanya doa, ya tertundanya doa, ya doa yang kita ucapkan setiap hari itu membuat dirimu berputus asa, tapi yakinlah bahwa Allah ya pasti mengabulkan. Hanya saja pengabulannya itu ya sesuai apa yang dipilih oleh Allah, bukan yang dipilih oleh hamba, dan waktunya pun sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan waktu yang dikehendaki hamba. Iklam, ketahuilah ya, anna min asma'ihi ta'ala, salah satu dari nama-nama Allah Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum itu maha berdiri ya. Artinya Allah maha independen ya. Wa mubalaghatun fil qiyam. Mubalaghah yaitu dia sigot mubalaghah memiliki arti ya bahwa Allah yang maha berdiri ya. Berdiri maksudnya Allah qiyamuhu bi nafsihi ya. Faqad qama ta'ala bi amrin khalqihi min arsyihi ila firasihi wa ainun likulli madharin waqtan mahdudan wa ajalan ma'luman wa likulli wahidin syaklan ma'luman wa rizqan maqsuman fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Itu ini sudah dijelaskan
bahwa Allah telah menetapkan ya, segala perkara terkait hambanya itu di arsy-Nya ya, sampai hamba ini ada di bumi. Dan wa ayyana likulli harin, dan Allah juga sudah menentukan setiap sesuatu yang nyata, baik dari sisi waktu, batasan, ajal yang diketahui, walikulli wahidin, bagi tiap-tiap seseorang, syaklan makluman, ada bentuk yang sudah diketahui, warizkon maksuman, dan rezeki yang akan terbagi. Bahkan termasuk ajal, apabila datang ajalnya tidak bisa diakhirkan dan juga tidak bisa didahulukan. Oleh karena itu, fa idza ta'allaqa qalbuka, apabila seorang hamba hatinya ta'alluq bihajatin, dengan hajah min hawaijid dunia, dari hajat-hajat dunia, wal akhirah, dan akhirat, farji, maka kembalilah ila wa'dillah, kepada janji Allah. Itu. Jadi kalau seorang hamba hatinya ta'alluq ya, ingin terkabulnya hajat-hajat dunia dan akhirat, maka kembalilah kepada janji Allah dan terimalah dengan ilmu Allah. Jadi maksudnya tadi sudah saya sampaikan, dasari dengan ilmu tauhid yang benar, sehingga apapun yang terjadi kita tetap positive thinking ya, tetap bisa menerima ketetapan Allah ya, tidak suudon kepada Allah, dan selalu hidupnya sportif itu. Waqna binya wala tahris wa fil kharsi ta'ibun wa, dan jangan ambisius, sebab di dalam ambisi itu yang ada hanya kelelahan dan kehinaan. Jadi maksudnya orang yang memiliki ambisi itu kan orang yang memaksakan diri ya. Maunya harus jadi, maunya harus sukses, maunya harus beres. Bahkan saking menggebu-gebunya ya, karena ambisinya bisa menghalalkan segala cara. Lah orang yang hidupnya dipenuhi dengan ambisi ini ya taab, lelah dia. Malam tidak bisa tidur ya, karena apa? Ambisinya, keinginannya belum terwujud gitu. Siang juga sama, hidup tidak nyaman ya, karena untuk mewujudkan apa yang diinginkan ternyata banyak sekali kendala, dan kendala ini ternyata berat. Itu akhirnya tambah pikiran, tambah masalah. Tapi kemudian ada ide, oh kalau begitu pakai yang cara instan, yaitu menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara ya punya konsekuensi, bertabrakan dengan hukum negara, bisa berbahaya lagi gitu. Maka ketika orang yang berambisi ya, kemudian dia mewujudkan ambisinya dengan cara-cara ya menabrak aturan ya, konsekuensinya ya ta'ab wa mudillah, dia lelah dan dia menjadi hina. Ya, contoh orang yang ya, waktu menjabat itu penuh dengan ambisi, menduduki sebuah jabatan ya penuh dengan ambisi. Bagaimana supaya dia menang? Ya, menghalalkan segala cara, menabrak segala aturan. Itu. Kemudian setelah dia mendapatkan posisi, pasti juga ambisi ini terus membara. Akhirnya menghalalkan segala cara untuk memenuhi apa yang diinginkan. Tapi dia tidak sadar bahwa segala sesuatu yang didasari dengan ambisi pasti suatu saat akan terbongkar. Pasti suatu saat ya apa yang disembunyikan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya tindakan kejahatannya, korupsi dan lain-lainnya terbongkar. Setelah terbongkar, apa yang terjadi? Apa yang disampaikan oleh makalah ini benar. Ta'ab, lelah, capek.
Apalagi kalau sudah masuk media. Orang yang dulunya terhormat menjadi tidak terhormat. Keluarga malu, anak malu, semua malu. Akhirnya menjadi mudillah, menjadi hina. Lah, ini kenapa demikian? Karena dia di awal tadi ya tidak didasari dengan tauhid yang benar. Dia merasa dirinya seolah-olah mampu ya, dan dia berusaha mengejar duniawi dengan cara ambisius, yaitu al-hirsu. Jika dia menggunakan cara ambisius, pasti jiwa dan hatinya lelah. Ya, siang dia tidak bisa nyaman, malam juga tidak bisa tidur. Gitu. Ditambah lagi kalau ujung-ujungnya akhirnya ketangkep sama KPK, semakin sempurna ta'ab wa mudillah, lelah dan hina. Ini dampak dari orang yang tidak bisa waqna bi ilmin, menerima ketetapan Allah yang didasari dengan ilmu. Kemudian selanjutnya waqala Syekhina Maulanya Al-Arabi an-nasu taqdi hawaijahum bil khirsi fiha wal jaru 'alaiha wa nahnu naqdi hawaijana bizuhdi fima wal istighal billah anha. Nah, ini makolahnya Syekh Maulana Al-Arabi. Manusia, ini manusia sifatnya umum ya. Taqdi hawaijahum, dia akan memenuhi hajatnya bil khirsi, dengan ambisi. Yang tadi sudah diceritakan. Untuk meraih sebuah kedudukan itu dia harus berupaya keras, bahkan menghalalkan segala cara. Ini namanya bil khirsi, dengan ambisi. Ya, kemudian setelah dia melakukan cara-cara itu, ya pasti dia akan menghadapi dan menerima konsekuensinya. Sebagaimana tadi dijelaskan, akan menabrak aturan, akan menabrak norma, ya, untuk memenuhi syahwat, ya, menduduki sebuah posisi. Kemudian setelah itu menghalalkan segala cara, ya, numpuk-numpuk harta. Kemudian dampak berikutnya, ya, pasti akan ada masalah baru, yaitu ketika apa yang disembunyikan itu terbongkar. Sehingga yang terjadi, dia semakin lelah dan dia semakin terhinakan oleh ambisi yang menguasai dirinya. Nah, ini kalau sudah tahu seperti ini dampaknya, itu harus menjadi perhatian. Kalau kita nonton TV, ya, ada orang yang pakai baju oranye, ya, itu harus menjadi catatan, menjadi iktibar bagi kita. Jangan sampai seperti itu. Karena kenapa seperti itu? Teori yang disampaikan oleh mu'alif pasti benar, berawal dari al-khirs, yaitu ambisi yang kebablasan, kemudian ditambah nafsu berkuasa, nafsu ingin kaya raya, dia lupa diri, akhirnya suatu ketika dibuka oleh Allah, maka akhirnya, ya, dia lelah siang dan malam dan menjadi hina, ya, karena apa yang disembunyikan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu jangan sampai kita ngikutin yang model begini, gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian wanahnu ini kami para sufi, ya, naqdi hawaijana, kami mencukupi segala kebutuhan kami bizuhdi, dengan zuhud fiha, terhadap dunia.
Artinya nggak ada ambisi. Ya, bizuhdi itu tidak meletakkan jabatan dunia masuk ke dalam hati. Ya, hatinya ya dikhususkan untuk mengingat Allah. Nah, ini bizuhdi. Tidak ada ambisi, tidak serakah, ya, tidak ya edan dunia gitu. Jadi para sufi memenuhi kebutuhannya itu bizuhdi wal istighol billah, dan sibuk dengan tugas-tugas agama. Contoh ya ngajar ngaji, kemudian imamin santri, kemudian bimbing santri-santri. Nah, ini istighol billah anha, ini adalah perilakunya para sufi. Dan juga bizuhdi fiha, mereka memiliki sifat zuhud terhadap dunia. Nah, dari dua orang ini siapa yang mulia di hadapan manusia atau di hadapan Allah? Pasti yang kedua. Ya, sekalipun yang kedua ini ya pas-pasan, tapi dia mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi, awalnya ya nampak luar biasa, memiliki harta melimpah. Tapi ketika dibongkar oleh Allah satu persatu kasusnya, ya akhirnya yang dia banggakan sirna, kemudian kebanggaan tersebut bersifat semu, dan yang paling menyedihkan ya dia merasakan dampak dari perbuatannya itu ya harus ya mondok bertahun-tahun ya di penjara. Ini yang disebut yaitu dampak dari orang yang ambisius, fafil hirsi ta'abun wa mudir latun. Itu. Nah, ini tentu bagi para santri, para salik, ya, dua pilihan tadi kita jangan sampai milih yang pertama. Kalau yang pertama, ya contohnya di televisi sudah banyak pembuktiannya, kemudian teorinya di kitab ini juga sudah jelas, semua berawal dari ambisi. Karena itu redam ambisi kita dengan cara zuhud, yaitu tidak memasukkan dunia, jabatan dan seisinya ke dalam hati. Hati cukup untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Harta jabatan cukup di tangan. Suatu saat kita dikasih, suatu saat juga akan diambil. Ketika diambil, ya, kita tidak akan merasakan penderitaan keberatan. Karena tidak dimasukkan ke dalam hati. Banyak orang yang menjabat kemudian ketika diambil jabatannya terjadi depresi, ya, kemudian power syndrome, ya karena dia menjadikan jabatannya, kedudukannya masuk ke dalam hati. Saat ditarik oleh Allah baru merasakan penderitaannya. Nah, ini semua akibat ya yang muaranya pada yaitu ambisi al-khirsu tadi. Wa in kana wala budda minad du'a falyakun du'auka ubudiyah. Itu. Bagi para salik ya, ini berkaitan dengan doa, jadikanlah doa kita ini sebagai ya persembahan seorang hamba kepada Allah. Kita sebagai hamba yang fakir, yang pendosa, yang hina, kita meminta kepada yang Maha Kuasa. Ya, permintaan ini menunjukkan kefakiran seorang hamba. Nah, ini lebih baik karena ada nilai ubudiyah. La talabanil haddi, bukan karena ingin memperoleh satu bagian dalam doanya, ya. Itu. Jadi kalau dia berdoa misalnya nggak dikabulin oleh Allah, ya dia putus asa, ngambek, nggak mau doa lagi.
karena dia pengen doanya itu ada efek yang dirasakan. Itu. Jadi ini dua contoh. Yang satu doanya ikhlas, menunjukkan kefakiran seorang hamba memohon kepada Allah. Ya, kemudian dia berserah diri kepada Allah soal pengabulannya. Kemudian yang kedua adalah orang yang berdoa, tapi dia memiliki agenda yang tersembunyi. Saya kalau doa ini, saya kalau mengeluarkan ini untuk orang-orang fakir miskin, fuqara, saya harus dapat ini. Ini namanya la tolaban lil haddi, yaitu bukan doa yang memiliki agenda yang tersembunyi. Fa in tarakta al hudud subat alaikal hudud. Jika Anda bisa meninggalkan yaitu keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi, ya berdoalah, ya pasrah kepada Allah, ya maka Anda juga akan terbebas dari masalah tadi, yaitu penderitaan yang diakibatkan doanya tidak terkabul. Gitu. Wa in gulab alaika waridut tolab wa talabta syai'an summa ta'akhkhar angka waqtal ata fima fala tatahammu fi waqtihi. Ya. Jika seorang hamba memohon kepada Allah, ya, kemudian ternyata apa yang didoakan itu enggak segera terkabul, ya, jadi ya pasti dikabulkan, cuma waktunya itu setelah dia tidak kepentingan lagi. Maka jangan sampai bersedih kepada Allah, ya. Sebab Allah tidak pernah ingkar janji, ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu. Dan kita juga harus yakin ud'uni istajib lakum, ini firman Allah. Berdoalah kepada Allah, aku akan mengabulkanmu. Lah, redaksi ayat ini sebagai prinsip kita dalam berdoa, tapi harus kita pahami soal pengabulannya. Nah, tadi di makalah sudah dijelaskan, doa yang kita panjatkan itu apa yang akan dikabulkan oleh Allah itu sesuai kehendak Allah, yang dipilih oleh Allah. Kemudian yang kedua soal waktu juga sama, waktunya sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak hamba. Itu. Maka dengan demikian, ya, kita kalau berdoa didasari dengan ilmu seperti ini, ya doa kita ya akan terasa lebih nikmat, ya, karena kita sudah tahu ilmunya. Doa kita bisa menjadi munajat kita kepada Allah. Doa kita bisa menjadi ya sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebuah tuntutan, ya. Kan ada seorang hamba berdoa itu menjadi tuntutan. Ya Allah, andai tidak Engkau kabulkan, aku tidak akan menyembahmu lagi. Allah diancam. Nah, terus memang yang butuh ibadahmu siapa, gitu kan? Kamu ibadah nggak ada efeknya kepada Allah. Tapi justru kamu sendiri yang merugi kalau kamu tidak ibadah. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini dapat menjadi bekal kita pada saat kita berdoa memohon kepada Allah yang didasari dengan ilmu tauhid dan adab yang benar. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.